Inilah pohon seno loreng yang letaknya di tengah hutan. Tepatnya di kaki bukit Gunung Suruangker. Kenapa pohon ini diberi nama seno loreng? Karena batang pohon ini jika dibelah, akan ada warna merah darah, berselang warna coklat kehitaman. Asli dari warna kayu pohon ini adalah warna coklat pekat. Warna coklat ini dipengaruhi oleh getah pohon ini yang berwarna hitam kemerahan. Sedangkan warna merah dari kayu pohon ini, konon, berasal dari warna darah para korban tumbal yang ditumbalkan untuk pesugihan, sebagai syarat yang diminta oleh penunggu pohon ini. Sudah banyak yang tahu bahwa pohon besar ini adalah tempat ritual orang yang memakai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat. Padahal syaratnya sangatlah berat karena harus mengorbankan nyawa manusia. Permintaan tumbal yang diutamakan biasanya darah perempuan yang masih perawan atau janin bayi berusia 7 bulan dan harus masih dalam kandungan. Itu artinya tumbalnya bukan hanya janin bayi saja, tetapi beserta ibu yang mengandung bayi itu. Jika keberatan dengan dua syarat tersebut, maka mereka akan diberi pilihan lain. Tentu dengan tingkat keampuhan yang berbeda. Selain salah satu dari dua syarat tersebut adalah tentu masih berhubungan dengan jiwa manusia, yaitu para pencari kekayaan itu harus mengorbankan salah satu anggota keluarganya. Entah itu istri atau anaknya, atau anggota keluarga yang lain. Jika syarat itu tidak sanggup dipenuhi juga, maka penunggu pohon besar itu akan meminta korban jiwa orang lain, entah siapa saja itu. Dan bagaimana caranya? Yang penting satu jiwa dan darah manusia harus masuk dan menyatu dengan pohon seno keling itu. Selanjutnya jiwa manusia yang menjadi tumbal pesugihan itu akan menjadi budak di dalam kerajaan siluman gaib yang bersemayam di balik pohon besar itu. Konon, pohon besar itu merupakan pintu gerbang dari kerajaan siluman gaib tersebut. Bagi orang yang mempunyai indera keenam atau orang yang mempunyai ilmu supranatural, maka dia dapat melihat batasan antara dunia nyata dan alam siluman itu. Di antara lubang yang terbentuk oleh dua akar besar dari pohon seno loreng itu merupakan batas atau pintu gerbang dunia gaib siluman yang dimaksud. Penunggu pohon seno loreng atau penjaga pintu gerbang alam siluman itu adalah seorang pertapa yang berasal dari manusia biasa tulen yang berusia ratusan tahun. Kisah itu dimulai sekitar 300 tahun yang lalu. Seorang pemuda yang bernama Sheno yang tinggal di desa terpencil dan hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan, dan kerap kali mengalami kelaparan. Badannya kurus, kering, kerempeng karena kurangnya makan dan kurang gizi. Sheno hanya tinggal seorang diri tanpa orang tua atau saudara. Ibu Sheno meninggal karena korban perang antar kerajaan di masa itu, yaitu Kerajaan Sulitonegoro dan Kerajaan Banyu Putih Roso. Akibat mereka saling berebut kekuasaan. Sementara ayah Sheno pergi sejak Sheno masih kecil karena dipaksa menjadi budak kerajaan penjajah. Tidak kembali dan tidak pernah ada kabar. Sejak kepergian orang tua Sheno, Vino pun hidup sebatang kara. Karena memang Sheno tidak punya saudara atau sanak famili lain. Sejak kecil Sheno harus menghidupi dirinya sendiri. Dia pun harus mencari makan sendiri. Dengan cara apapun, Sheno harus melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Karena orang tua Sheno tidak meninggalkan warisan yang banyak, hanya meninggalkan rumah gubuk dan sedikit pekarangan kecil di sekitarnya, yang hanya bisa ditanami beberapa tanaman umbi-umbian dan sedikit sayuran. Tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan Sheno sehari-hari. Kadang Sheno bekerja di perkebunan orang terkaya
yang letaknya tidak jauh dari rumah Shino. Tapi dengan upah yang sangat kecil. Kadang hanya diberi upah makan saja. Itu pun hanya sekali sehari. Itulah mengapa tubuh Shino makin hari bertambah kurus. Karena pasti kurang makan di sehari-harinya. Tidak jarang juga Shino hanya makan daun-daunan saja. Entah daun apa saja yang penting bisa dimakan. Walau hanya direbus saja dan dimakan tanpa nasi atau umbi-umbian yang bisa mengenyangkan perut. Karena situasi di daerah Shino tinggal yang tidak kondusif pada saat itu. Pada zaman itu, masih sering terjadi konflik perang antara kerajaan atau penjajah asing yang mulai memasuki daerah itu. Akibat seringnya perang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Entah korban jiwa ataupun kelaparan di mana-mana. Hingga di suatu saat, Shino tidak makan hingga beberapa hari. Di situasi itu, Shino pun tak bisa berbuat banyak. Shino pun hanya bisa menahan lapar dan minum air putih saja. Itu pun tidak bersih dan tanpa direbus. Karena keadaan makin sulit di desanya, perang terus-menerus ditambah lagi musim kering yang membuat tanah di desanya tandus dan gersang dan tidak bisa ditanami tumbuhan apapun. Karena saking gersang dan kering, ditambah lagi panas yang amat sangat, yang membuat rambut Shino rontok, dan cadangan makanan pun tidak ada. Akhirnya Shino putuskan untuk pergi ke hutan dan meninggalkan desanya. Untuk sementara waktu, hingga kondisi desanya membaik. Untuk mencari perlindungan di dalam hutan dan menghindari perang. Dan juga Shino berharap akan mendapatkan bahan makanan di dalam hutan. Apakah itu buah-buahan atau hewan yang bisa dimakan? Shino lakukan apa saja untuk bertahan hidup. Walaupun harus tinggal di hutan sendirian. Tanpa rasa takut, Shino terus melangkah masuk ke dalam hutan. Shino terus mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat atau untuk tinggal sementara. Sambil menahan rasa lapar, Shino tertatih berjuang untuk menemukan kehidupan yang baru. Setelah seharian berjalan di dalam hutan, akhirnya Shino sampai di suatu tempat, yaitu sebuah pohon besar yang akarnya berlobang seperti goa, yang di dalamnya bisa menjadi tempat tinggal. Entah pohon apa nama pohon itu, dan di sekitarnya banyak pohon buah-buahan yang cukup untuk cadangan makanan Shino sehari-hari, yang menurutnya cocok untuk beristirahat. Yang penting bagi Shino adalah pohon itu bisa memberikan kehangatan dan kenyamanan. Singkat cerita, akhirnya Shino tinggal di dalam pohon itu. Hingga malam tiba, Shino menyalakan api menggunakan kayu bakar sebagai penerang dan untuk menghangatkan badan, dan juga sebagai pengusir binatang buas seperti serigala, macan atau ular. Shino tidur tidak dengan cara berbaring, yaitu Shino tidur dengan cara duduk, bersila di bawah pohon. Tujuannya, agar dia selalu waspada terhadap serangan binatang buas yang mungkin datang tiba-tiba. Setiap malam, Shino tidur dengan cara begitu. Tak terasa, waktu demi waktu Shino lalui, tinggal di hutan itu. Semakin lama Shino terbiasa dengan suasana sepi dan menikmati hidup sendiri di hutan. Rasanya, Shino tidak ingin pulang ke rumahnya. Sudah hampir 1 tahun, Shino tidak pulang ke kampungnya. Shino tidak lagi bertemu dengan orang lain lagi. Dia hanya berinteraksi dengan tumbuhan atau makhluk penghuni hutan tersebut, termasuk makhluk tak kasat mata yang kerap kali muncul sewaktu-waktu. Shino pun sudah terbiasa dan tidak takut lagi dengan hal semacam itu. Dan di suatu malam, saat langit gelap tanpa bintang atau bulan, Shino duduk bersila di antara celah akar pohon besar itu. Bersemedi. Dengan setengah sadar, tiba-tiba didatangi oleh sesosok makhluk, yaitu seorang kakek tua, berkulit keriput berjubah hitam,
dan seperti bukan manusia dan dia datang dari alam lain. Kakek tua berwajah menyeramkan, yang membuat bulu kuduk Sheno merinding. Kakek tua itu mendekati Sheno dan menanyakan sesuatu kepada Sheno. "Hai anak muda, sedang apa kamu di sini? Dan sudah lama sekali kamu tinggal di sini?" Kata kakek itu. "Aku hanya mencari tempat tinggal yang aman dan nyaman, kakek. Dan tidak ada maksud apapun," jawab Sheno. Kakek itu pun berkata kepada Sheno, "Tahukah kamu anak muda, bahwa kamu sudah lama tinggal dan menduduki pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia siluman. Celah di antara dua akar pohon besar ini adalah pintu utama." Sheno pun terkejut dengan ucapan kakek itu. Sheno pun berkata, "Maaf kakek, aku tidak tahu. Kalau saja saya tahu dengan hal ini, mungkin saya tidak berani tinggal di tempat ini. Sudah terlambat, karena dari pihak kerajaan siluman, kamu sudah terpilih menjadi penjaga pohon ini." Sheno bertanya kepada kakek itu, "Lalu kakek ini siapa?" "Saya adalah penasehat kerajaan siluman itu, sekaligus sebagai penjaga gerbang ini. Dan mulai sekarang, tugas sebagai penjaga pintu gerbang ini diserahkan kepada kamu, anak muda." "Nama saya Sheno," jawab Sheno. "Baiklah, mulai sekarang pohon ini saya beri nama sesuai nama kamu, Sheno." "Tapi apa saya pantas dengan tugas ini, kakek?" tanya Sheno. "Kamulah yang paling pantas dengan tugas ini, Sheno. Sebagai imbalannya, kamu akan diberi kehidupan yang kekal, kemakmuran. Kamu tidak akan kelaparan lagi. Dan tanpa kamu sadari, Sheno, kamu sudah menjadi manusia setengah siluman. Karena setiap hari kamu sudah memakan buah bakali yang tumbuh di sebelah pohon Sheno itu." Bakali artinya orang bakal bali atau tidak akan bisa pulang. Orang yang sudah makan buah ini, dia akan tinggal di hutan ini selamanya. Entah dia akan menjadi penduduk di alam siluman, atau akan menjadi tumbal keabadian Raja Siluman. Karena buah ini bukan berasal dari alam manusia, tetapi buah ini berasal dari alam siluman. Dan diserupakan semenarik mungkin untuk mengelabui manusia agar memakannya. Sejak saat itu, Sheno menjadi penjaga gerbang goib itu, atau penjaga pohon Sheno. Karena lokasi pohon Sheno itu sangat jauh di pedalaman hutan, dan hampir tidak ada orang yang menjangkau sampai ke sana. Hingga sekitar 270 tahun kemudian, seorang dukun sakti yang mencari tempat untuk pesugihan dan mendapati wangsit atau petunjuk dalam sebuah mimpinya. Dia didatangi sesosok kakek tua berjubah hitam berambut panjang putih. Kakek tua di dalam mimpi dukun itu adalah Sheno yang sekarang. Sheno diperintahkan oleh Raja Siluman untuk mencari tumbal manusia melalui dukun-dukun, baik dukun santet atau dukun pesugihan. Dalam mimpi dukun pesugihan itu, Sheno memberikan petunjuk bahwa ada pohon yang sakti yang bisa memberi kekayaan atau kesuksesan apapun asal sanggup memenuhi syarat-syaratnya. Letak pohon itu berada di tengah hutan, bagian barat yang jarang dikunjungi orang, karena terkenal angker. Karena Raja Siluman sudah lama tidak menghisap jiwa manusia dan darah korban tumbal sebagai energi keabadiannya. Maka Raja Siluman mengutus Sheno untuk mencari korban tumbal. Dan sejak saat itu, tempat itu mulai dikenal dari penjuru negeri, terutama di kalangan perdukunan ataupun perorangan yang mencari kekayaan melalui jalan pintas. Baik itu pedagang agar dagangannya laris dan banyak mendapat untung, atau pejabat agar cepat naik pangkat, gaji dan tunjangan bertambah, disayang atasan, jalan korupsi dipermudah. Juga kontraktor proyek agar menang tender dan proses pengerjaan proyek berjalan lancar. Dan hasil pembangunan proyek bagus dan kokoh. Biasanya korban tumbal akan dikor atau ditimbun material bangunan. Itulah sepenggal kisah dari cerita misteri tempat pesugihan
pohon besar yang bernama Shino Loreng. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau apapun, itu di luar kesengajaan kami. Kami mohon maaf, karena cerita ini hanya fiktif atau karangan belaka. Nantikan cerita kami selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.